Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, welcome back. Jadi semua materi yang bakal kita bahas di sini sebenarnya udah pernah aku jelasin lengkap di video-video sebelumnya. Tapi karena ini khusus untuk UAS, aku kumpulin semuanya jadi satu biar kalian lebih gampang belajar tanpa harus buka banyak video satu-satu. Di video ini aku rangkum ulang 7 materi utama dengan penjelasan yang lebih singkat, jelas, dan langsung ke inti supaya kalian bisa review cepat tapi bisa paham isinya. Seperti yang sudah dijelasin di video sebelumnya, tiap materi sebenarnya udah lengkap, tapi di sini aku rangkum inti-intinya supaya lebih efisien. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Sebelum kita masuk pada praktik perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah. Jadi teman-teman, keuangan syariah bukan sekedar mengganti nama bank atau menghilangkan bunga, tapi sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, di mana seluruh aktivitasnya semua selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Keuangan syariah lahir dari kesadaran bahwa manusia dalam kegiatan ekonomi tidak boleh saling menjalimi. Karena itu, Islam melarang unsur-unsur yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisyir. Ketiganya ini menjadi fondasi penting mengapa syariah berbeda dari pendekatan konvensional. Dalam syariah, setiap transaksi harus memberikan keadilan bagi seluruh pihak, menghindarkan ketidakpastian dan terhubung dengan sektor ekonomi real, bukan sekedar permainan angka di atas kertas. Salah satu ciri paling menonjol yang membedakan keuangan syariah dengan konvensional adalah mekanisme perolehan keuntungan. Dalam perbankan konvensional, keuntungan dihasilkan dari bunga yang dipatok tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh dari investasi dan partisipasi dalam risiko. Jika hasil usaha baik, semua pihak merasakan manfaat. Jika usaha menurun, risiko juga ditanggung bersama. Dengan prinsip ini, syariah menekankan nilai kebersamaan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih manusiawi dalam menjalankan ekonomi. Untuk mewujudkan praktik tersebut, keuangan syariah memiliki berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Semua instrumen ini dirancang untuk mengatur hubungan kerja yang sehat, adil, dan saling menguntungkan. Akad-akad tersebut menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan praktik ekonomi sehari-hari, sehingga umat bisa beraktivitas secara finansial tanpa harus melanggar prinsip Islam. Meski ideal dengan konsep, implementasinya di lapangan tidak selalu mudah. Kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia syariah, serta seluruh regulasi mendukung secara optimal menjadi tantangan yang harus terus ditangani. Namun dengan fondasi teori yang kuat, sistem syariah tetap berdiri dengan sebagai alternatif keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam membangun perekonomian umat. Selanjutnya kepada materi yang kedua, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Jika teori memberikan arah, maka praktiklah yang menunjukkan seberapa jauh kita sudah berjalan. Di Indonesia, perbankan syariah mulai hadir sejak tahun 1992, menandai awal langkah besar menuju sistem ekonomi yang lebih halal dan sesuai nilai masyarakat mayoritas muslim. Sejak itu, jumlah bank syariah terus bertambah, menunjukkan bahwa kepercayaan publik semakin tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam penerapannya, bank syariah menjaga prinsip-prinsip utama syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Namun perkembangan Islam tidak selalu mulus. Ada tantangan regulasi karena sebagian aturan perbankan masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional, sehingga inovasi syariah seringkali terbatas ruang geraknya. Di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional juga cukup ketat. Masyarakat masih banyak yang salah paham bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya berbeda nama, padahal filosofi dasarnya sangat berbeda. Ada pula persoalan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara mendalam. Tanpa SDM yang kuat dan profesional, sulit bagi bank syariah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan edukasi kepada nasabah.
Dan tentu tantangan-tantangan ini harus terus diperbaiki sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan halal di masyarakat. Namun di balik itu, Indonesia sebenarnya menyimpan peluang yang sangat besar dengan mayoritas populasi muslim terbesar di dunia. Bank syariah memiliki potensi pasar yang jauh lebih luas, apalagi kesadaran masyarakat tentang keuangan halal semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti digital banking dan fintech syariah memberikan kekuatan baru untuk memperluas layanan hingga ke pelosok negeri. Dengan fondasi teori yang kuat dan praktik yang terus berkembang, perjalanan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan bahwa sistem ini bukan hanya mungkin, tetapi juga penting yang dibutuhkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat luas. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu infrastruktur industri perbankan syariah. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebuah bank tidak hanya membutuhkan pegawai dan produk saja. Ia perlu sebuah infrastruktur kuat yang bekerja tanpa henti, memastikan seluruh proses keuangan berjalan aman, cepat, dan efisien. Infrastruktur ini terutama penting di era digital yang menuntut sistem serba online dalam infrastruktur menjadi suatu keharusan. Transformasi digital yang terjadi saat ini ibarat gelombang yang besar. Bank syariah harus mampu berselancar di atasnya, bukan justru tenggelam karena tidak siap. Nah, infrastruktur teknologi yang dimaksud bukan hanya soal komputer atau jaringan internet. Yang lebih penting adalah keamanan data nasabah. Kepercayaan adalah inti dari industri perbankan. Jika data bocor atau akses internet diretas atau juga transaksi terganggu, citra bank langsung menurun. Karena itu, sistem keamanan siber menjadi salah satu investasi terpenting dalam industri ini. Selain itu, pengalaman nasabah juga menjadi perhatian. Bank syariah harus mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Ketiga ini mampu sehingga nasabah merasa setiap transaksi tidak hanya halal secara syariah, tetapi juga praktis di kehidupan modern. Hal ini berarti bank harus selalu mendengarkan kebutuhan nasabah, melakukan pembaruan sistem secara berkala, dan menyediakan layanan digital yang ramah dan kemudian namun dalam proses pengembangan infrastruktur tentu ada tantangan. Biaya investasi teknologi yang besar dapat menjadi hambatan bagi sebagian lembaga keuangan syariah. Adaptasi teknologi pun tidak dapat dilakukan secara instan, melibatkan pelatihan pegawai, standarisasi sistem syariah, serta kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah. Dan persaingan dengan bank konvensional tetap menjadi tekanan tersendiri. Karena itu, strategi jangka panjang harus disiapkan secara matang. Dengan semua tantangan tersebut, penguatan infrastruktur adalah kunci keberhasilan industri perbankan syariah dalam menghadapi masa depan yang semakin digital. Infrastruktur menjadi fondasi agar layanan syariah dapat menjangkau seluruh penjuru negeri dan tetap kompetitif dalam industri perbankan nasional. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung. Perbankan syariah membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Tidak ada satupun bank yang berkembang sendirian. Perkembangan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pendukung yang bekerja di balik layar, baik dalam ranah regulasi, edukasi maupun promosi produk syariah kepada masyarakat. Lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia yang benar-benar memahami prinsip keuangan syariah, SDM cakap, dan teknologi yang menentukan kualitas layanan yang diberikan bank kepada publik. Edukasi juga penting bagi masyarakat agar mereka tidak salah memahami konsep syariah sebagai sekedar bank konvensional yang diganti labelnya. Tanpa inovasi, bank syariah akan terlihat kaku, tidak fleksibel, dan tidak mampu menarik generasi muda sebagai nasabah.
Namun tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional. Dunia sudah mengakui ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang cepat berkembang. Pertukaran pengetahuan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam industri syariah mampu memperkaya praktik yang dilakukan di Indonesia. Kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan, menarik investasi global, dan meningkatkan daya saing. Meski begitu, berbagai tantangan masih ada, terutama pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah yang belum merata serta persaingan dengan sistem konvensional yang sudah lebih dulu dikenal luas. Karena itu, lembaga pendukung harus bergerak bersama dalam satu visi untuk menjadikan bank syariah semakin dekat dengan masyarakat. Kemudian kita masuk ke materi yang kelima, yaitu transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian peran pengawasan sektor keuangan Indonesia. OJK mengambil alih tugas pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk bank. Hal ini membuat Bank Indonesia bertransformasi menjadi otoritas yang lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, serta sistem pembayaran nasional. Perubahan ini penting karena memastikan bahwa fokus BI tetap pada stabilitas ekonomi makro sebagai bank sentral. BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi berperan sebagai pembina dan mengatur agar sistem keuangan tidak mengalami guncangan. Hubungan BI dan OJK menjadi sangat penting. Koordinasi keduanya harus berjalan harmonis agar tidak terjadi kesenjangan kebijakan. Misalnya, kebijakan moneter BI harus sejalan dengan regulasi keuangan yang diatur OJK agar sistem perbankan tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, BI terus melakukan inovasi kebijakan agar inflasi terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Inovasi tersebut juga didukung dengan upaya peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termasuk literasi keuangan syariah. Masyarakat yang paham keuangan adalah masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan bank dengan kebijakan dengan lebih bijaksana dan produktif. Kemudian masuk ke materi yang keenam, yaitu transformasi peran BI setelah OJK berdiri. Nah teman-teman, dulu BI punya 3 tugas besar, yaitu mengatur moneter, mengawasi perbankan, mengelola sistem pembayaran. Nah, akibatnya terlalu sibuk setelah adanya OJK di 2011. BI fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar. Kemudian BI juga memperkuat sistem pembayaran dan digitalisasi. BI membuat kebijakan mikroprudensial, sedangkan OJK mengawasi bank dan fintech lebih detail atau mikroprudensial. Kemudian OJK juga mengurus izin perlindungan konsumen. Dampaknya stabilitas moneter lebih kuat, kemudian pengawasan lembaga keuangan lebih profesional, masyarakat makin terlindungi. Apalagi ya? Risiko sistemik lebih cepat terdeteksi. Nah, kemudian inisiatif mikroprudensial syariah. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan mikroprudensial. Dalam konteks bank syariah, BI menerapkan kebijakan yang selaras dan natur pembiayaan syariah yang berbasis sektorial. Ada juga rasio intermediasi mikroprudensial syariah atau disebut dengan RIMS. Nah, RIMS ini disingkat. RIMS ini adalah instrumen kebijakan yang mendorong bank syariah meningkat fungsi intermediasi secara sehat. Kebijakan ini menargetkan keseimbangan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. Kemudian keunggulan RIMS ini juga termasuk yang pertama, fleksibilitas penyesuaian rasio, kemudian intensif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan produktif, kemudian yang ketiga, mendorong pembiayaan UMKM syariah. Kemudian ada juga GWM syariah. Bank syariah wajib menjaga giro wajib minimum atau biasa disebut dengan GWM sebagai bagian dari penguatan likuiditas perbankan. BI melakukan penyesuaian pada perhitungan GWM untuk memastikan bank syariah tetap efisien dan liquid. Kemudian ada juga intensif pembiayaan hijau atau green financing. BI mendorong bank syariah menyalurkan pembiayaan
ramah lingkungan dengan memberikan penyesuaian kebijakan mikroprudensial bagi bank yang berkomitmen pada green finance. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab 7, yaitu materi yang ketujuh, yaitu peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Jadi teman-teman, kita masuk ke bab yang sangat penting. Ketika kita berbicara tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kita tidak bisa melepaskan peran besar dari Bank Indonesia sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Bank Indonesia tidak lagi hanya menjalankan fungsi klasik sebagai bank sentral yang menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah, tapi juga menjadi arsitek utama dan dalam membangun ekosistem syariah modern Indonesia. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, BI melihat peluang besar bahwa ekonomi syariah bukan hanya sebagai alternatif, tapi arus utama perekonomian masa depan. Kemudian ada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter syariah. Nah teman-teman, karena bank syariah tidak boleh bertransaksi dengan bunga, maka menyediakan berbagai instrumen moneter halal agar bank syariah tetap bisa mengelola likuiditasnya. Contohnya Sukuk Bank Indonesia atau SBI, investasi halal bagi bank syariah. Kemudian pasar uang syariah antar bank, saling meminjam antar bank dengan akad syariah. Kemudian instrumen likuiditas syariah jangka pendek, penolong bank saat butuh dana cepat. Tujuan utama semua instrumen ini adalah menjaga kestabilan keuangan syariah, memastikan bank syariah tetap sehat, likuid, dan kompetitif. Tanpa instrumen ini, bank syariah akan sangat sulit berkembang. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia sebagai pengendali sistem pembayaran syariah. Nah teman-teman, dunia digital sekarang sangat cepat berkembang. Karena itu BI melakukan revolusi besar dalam sistem pembayaran halal. BI mengembangkan yang pertama QRIS syariah, kemudian digitalisasi SWAF supaya zakat wakaf dikelola lebih transparan dan aman. Kemudian roadmap pembayaran syariah itu mendukung e-commerce halal dan inklusi digital dengan pembayaran syariah berbasis teknologi ini. Transaksi umat semakin mudah, kemudian ekonomi halal makin terhubung, UMKM halal makin berkembang. Nah itu teman-teman. Kemudian ada juga Bank Indonesia sebagai penggerak ekonomi halal nasional. BI sadar bahwa bank syariah banyak bisa tumbuh jika sektor real syariah berkembang. Karena itu BI memperkuat halal value chain di berbagai sektor. Rantai ekonomi halal meliputi yang pertama pertanian dan peternakan halal, kemudian industri makanan dan minuman halal, fashion muslim, wisata halal, kosmetik halal, kemudian farmasi halal, dan yang terakhir logistik halal. Di sini bank syariah masuk sebagai penyedia pembiayaan sehingga semua sektor tumbuh bersama. Selain itu BI juga memiliki program. Yang pertama pesantrenpreneur atau pesantren bukan hanya tempat ibadah tapi pusat ekonomi umat. Nah itu teman-teman. Kemudian ada juga Bank Indonesia sebagai pendorong literasi edukasi syariah. Jadi teman-teman, kebijakan yang hebat tidak akan efektif kalau masyarakat tidak paham. Itulah mengapa BI sangat aktif melakukan edukasi ekonomi syariah. BI menyelenggarakan yang pertama ISEF, Indonesia Syariah Economic Festival, kemudian FESYAR, Festival Ekonomi Syariah, kemudian seminar dan pelatihan nasional, ada juga publikasi buku dan riset syariah, kemudian juga edukasi langsung masyarakat dan mahasiswa. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan syariah, memperbaiki persepsi publik, kemudian menguatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat paham, mereka memilih produk syariah dengan yakin. Ada juga peran Bank Indonesia dalam transformasi digital syariah nasional. BI menyiapkan masa depan sistem keuangan syariah digital. Pertama, open banking syariah, kemudian mobile banking syariah semakin canggih, kemudian kolaborasi fintech syariah dan bank syariah. Ada juga rupiah digital atau CBDC
CBDC untuk transaksi halal masa depan. Bayangkan teman-teman, di masa depan semua aktivitas ekonomi halal bisa dilakukan secara online, dari zakat, investasi halal sampai ekspor produk halal. Ada juga dampak strategis peran BI terhadap perbankan syariah. Dari seluruh upaya ini, hasilnya adalah perbankan syariah makin kompetitif, kemudian produk syariah semakin beragam dan inovatif, kemudian ekosistem halal nasional semakin luas, masyarakat makin percaya dan beralih ke layanan syariah. Indonesia semakin dekat menjadi pusat ekonomi syariah. Dari materi tadi kita dapat simpulkan bahwa melihat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang bertahap namun terarah. Semua dimulai dari prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Prinsip ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sistem keuangan syariah yang bukan hanya memikirkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan umat. Di Indonesia, perbankan syariah terus berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat. Dukungan pemerintah, masyarakat, dan kemajuan teknologi membuat bank syariah semakin dikenal dan diterima. Tapi tentu, masih ada tantangan seperti persaingan dan bank konvensional, literasi masyarakat yang belum merata, serta kebutuhan inovasi produk yang terus berkembang. Untuk itu, memperkuat industri ini, Indonesia membangun ekosistem syariah lengkap, mulai dari regulasi, infrastruktur, sampai lembaga pendukung seperti DSN MUI, OJK, LPS, BWI, dan lembaga lainnya. Pengawasan, itu yang pertama, Bank Indonesia bisa fokus pada penjaga stabilitas moneter dan keuangan pembayaran. Kemudian menciptakan instrumen moneter syariah, digitalisasi pembayaran syariah, kemudian mengembangkan UMKM halal dan ekonomi pesantren. Ada juga memperluas pasar keuangan syariah serta meningkatkan literasi masyarakat. Jadi teman-teman, dari semua perjalanan itu satu hal besar bisa kita simpulkan. Perbankan syariah bukan lagi pelengkap tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Indonesia, dan dengan dukungan lembaga yang kuat secara inovasi digital yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di dunia. Oke, guys, itu rangkuman dari 7 materi yang udah aku buat khusus untuk tugas UAS aku. Makasih banyak udah menonton sampai habis. Semoga videonya jelas dan gak bikin bingung. Kalian juga jangan lupa like, komen, dan banyak-banyak ya guys. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.